Terima kasih. Akan masih berdiri. Ayo dong semangat pagi. Pagi. Apa kabar pagi ini anak-anak? Luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Untuk mengajar ajaran hari ini, Bapak siapa yang tidak hadir hari ini? Victoria alasannya apa? Sakit. Baik, kita mengingat materi minggu lalu. Di sini Ibu mau main game. Gamenya pertama 369. Jadi karena diumumkan 1, 2, 3, ada yang pertama yang ketiga itu yang ketiga yang pertama atau 5, yang 4 kenanya di pertama adalah 3, 1 dan tentang materi kita dulu. Baik semua begitu. Karena utama nanti kita tunjukkan. Jangan sembilan tepuk tangan. Yang kedua, menganalisis pengesahan undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama serta pembentukan ini. Yang ketiga itu menguraikan pembagian wilayah Indonesia dan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai daerah. Itu di dalam tujuan pembelajaran kita. Itu tujuan pengetahuan. Tujuan keterampilan itu anak-anak mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk kartu nanti dibuat orang kartu nanti diuraikan di dalam peta konsep. Oke, itu keterampilannya. Jadi yang pertama tadi anak-anak mampu mengidentifikasi PPKI 1, PPKI 2, PPKI 3. Nah, yang kedua anak-anak mampu menguraikan pembagian wilayah serta lembaga pemerintahan sampai di daerah. Yang ketiga anak-anak mampu menganalisis pembentukan undang-undang dasar, pengesahan undang-undang dasar, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pembentukan ini. Jadi tujuan pembelajaran keterampilan kita itu pertama peta konsep. Tapi keterampilannya kita membuat peta konsep. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran pengetahuan kedua itu hanya satu tujuan pembelajaran kita. Di pengetahuan itu anak-anak mampu menganalisis makna peristiwa itu tujuan pembelajaran pertemuan kita. Yang sekarang ini mau menyampaikan lagi tujuan pembelajaran pertemuan yang kedua, yaitu tidak hanya satu tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan anak-anak mampu menganalisis makna peristiwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia yang pertama.
Ya, KPD dengan materi-materi dibagikan. Aku berikan kesempatan kepada anak-anak membaca 10 menit. Silakan membaca 10 menit. Silakan anak. Ya, dari orang lagi. Semua sudah baca? Sudah. Baik Ibu, sekarang kita bertanya. Jadi itu semua pertama Ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Kemudian anak-anak kembali bertanya lagi materi yang belum dipahami. Ibu harus bertanya, semua sudah siap? Ya. Pertanyaan pertama, mengapa terjadi perubahan pada sila 1 di Piagam Jakarta? Tetapi sebelumnya ingin bertanya dulu, siapa tahu isi sila 1 pada Piagam Jakarta? Saya Ibu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan isyarat Islam bagi pemeluknya. Oke, tepuk tangan untuk Captain. Ya, kalau begitu, mengapa terjadi perubahan pada sila 1 yang Captain sebut? Mengapa? Mengapa terjadi perubahan? Siapa yang Saya jawab? Ibu, kita memiliki 5 agama yang wujud tinggi toleransi Ibu. Lagi? Saya Ibu, karena tidak adanya diskriminasi. Jadi sebagian anak-anak sudah bisa memahami materi ya. Ada kalau gitu Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya Ibu, Ya silakan. kenapa pada pasal 6 alinea 1 dari Presiden adalah Indonesia asli yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli? Mengapa Ibu? Siapa yang lagi mau bertanya supaya Ibu bisa menyimpulkan satu kali? Siapa? Saya, Oke silakan semua. saya menyambut pertanyaan dari teman Victoria. Kenyataan sekarang semua presiden kita beragama Islam. Menjawab 3 pertanyaan tadi, mengapa pada alinea 6 pasal 1 itu sebenarnya itu Presiden Indonesia adalah yang beragama Islam diubah menjadi Presiden adalah Indonesia asli. Ya itu pertanyaannya tadi sudah jawabannya tadi sudah dijawab oleh Julina yang beragama tadi. Jadi itu pertama kita memiliki 5 agama yang menjunjung tinggi oleh toleransi dan tidak boleh memilih salah satu agama. Yang kedua, kita dasar negaranya Pancasila, jadi tidak adanya diskriminasi. Tapi pertanyaan untuk tadi mengapa? Buktinya sekarang itu presiden 1 sama presiden yang terakhir Joko Widodo itu beragama Islam. Mengapa? Kenapa sampai sekarang kan di alinea 1-nya harus Indonesia asli, bukan ada lagi yang beragama Islam. Nah itu yang pertama karena kita adalah mayoritas negaranya mayoritas agama Islam. Terus ya mencalonkan diri itu mana beragama Islam. Nah, kemudian pemilihan presiden itu juga karena dijawab jadi mayoritas dijawab di Islam. Baik, kita masuk dalam kegiatan diskusi kelompok kita. Di dalam LKP yang ada itu Ibu sudah bagikan kelompok. LKPD sudah ada di dalam situ dengan soal-soalnya. Sebelumnya Ibu bagikan kelompok PPKI di 1 di sini, kelompok PNI di sini, kelompok BKI di sini. Silakan bangun dari tempat duduk untuk dalam diskusi kelompok. Terima kasih semangat anak-anak. Ya, kelompok PPKI, silakan tulis materi soal di situ. Menganalisis hasil sidang PPKI 1, PPKI 2, dan PPKI 3. Sudah rapi? Ya, ketuanya rapi? Ya, kalau di sini ketuanya Asalina. Baik, untuk PNI, di situ materinya menganalisis pengesahan Undang-Undang 1945, pemilihan presiden dan wakil serta pembentukan BRIN. Oke, sudah Asalina? Ya, baik. Untuk kelompok PKR menguraikan pembagian wilayah Indonesia dengan pembentukan lembaga pemerintahan di berbagai Indonesia. Di berbagai wilayah. Oke, sudah PKR Ibu. Baik. Dengarkan ke Ibu dulu. Ibu mau menyampaikan dalam rangka pembuatan mengerjakan proyek dalam bentuk peta konsep. Yang pertama Ibu menyiapkan 3 peta ini kertas karton pembuatan peta konsep. Ibu sarankan dulu kelompok PPKI, kelompok PNI, dan kelompok PKR. Oke, baik. Kemudian Ibu sudah siapkan lem dan gunting serta kertas berwarna-warni. Di dalam kertas ini Ibu sudah tuliskan materi, tetapi di sini ada kalimat atau kata pengumpul untuk didetailkan di dalam kertas berwarna-warni. Jadi kalimat yang ada di dalam sini, kata yang ada di sini, diurutkan materinya sampai selesai. Jadi Ibu kalian dulu
ya. Ini untuk kelompok BMI. Nah, pada pembuatannya, silakan anak-anak membuat kotak konsep mengurutkan kalimat penuntun di dalam kertas karton dan silakan membuat semenarik mungkin untuk mempresentasikan di depan ke belakang. Oke, silakan. Nah, semua dalam kelompok sudah selesai kita konsepnya? Iya. Oke, kita mulai kelompok PPKI duluan. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok PPKI. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam bentuk peta konsep. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, para pendiri bangsa melengkapi kepemerintahan dan alat kelengkapan negara. Hal ini tidak terlepas dari PPKI yang dibentuk 7 Agustus dengan ketuanya adalah I.R. Soekarno. PPKI melakukan 3 kali sidang, yaitu yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil sidangnya yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menetapkan presiden dan wakil presiden, yang ketiga pembentukan Komite Nasional. Kemudian yang sidang PKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sidang pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan 12 departemen. Yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 hasil sidangnya pembentukan KNIP dan KND dengan ketuanya Kasman Sigonome, wakil ketuanya wakil 1 Sutarjo Kartono Dikusuma, wakil 2 MRJ Latur Margi, wakil 3 ada Mani. Dari kelompok PMI dan PKRI menanggapi hasil kerja kami, maka waktunya kami berikan. Saya Ibu. Apakah sudah ada MPR dan DPR pada saat itu? Saya Ibu, ya. Sudah ada, yaitu dalam pembentukan di Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai awal pembentukan dalam pembentukan presiden. Ya, Inilah hasil presentasi kami, sekian dan terima kasih. ya, tepuk tangan. Baik, untuk yang kedua kelompok PRI, silakan maju. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok PRI. Di sini kami akan presentasikan hasil proyek kami, yaitu dalam bentuk peta konsep. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945 telah dirancang semenjak dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mulai disusun sebelum Indonesia menyatakan sebagai negara yang merdeka. Perumusan UUD 1945 mulai dilakukan setelah kekalahan Jepang pada sekutu pada Perang Dunia II. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden pertama. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, pembentukan PNI. Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri seiring dengan proklamasi kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan kelengkapan struktur negara. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah pusat RI berhasil melengkapi pemerintahan, salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945. Terima kasih. Jika ada tanggapan dari kelompok PPKI dan PKR, saya persilakan. Tak ada. Demikian ini hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk yang ini. Baik, sekarang kelompok yang terakhir. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok BKR. Di sini kami akan
mempresentasikan hasil proyek kami dengan konsep yaitu 8 provinsi dan 12 departemen. PPKI 1 tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno sempat membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Pada Indonesia Barat, Soekarno juga meminta Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singgodimedjo untuk membentuk tim kecil membahas mengenai bentuk departemen atau kementerian. Tetapi dan Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi beserta para calon membantu tugas-tugas daerah. Di 8 provinsi tersebut akan dijelaskan di bawah ini, yaitu Provinsi Jawa Barat dengan gubernurnya Sutarjo Kartohadikusumo, Provinsi Jawa Tengah dengan gubernurnya Raden Panji Suroso, Provinsi Jawa Timur dengan gubernurnya Raden Mas Suryo, Provinsi Kalimantan dengan gubernurnya Pangeran Muhammad Nur. Adapun susunan departemen pada awal kemerdekaan yaitu Raden Aryo Wiranatakusuma, Menteri Dalam Negeri, Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri, Prof. Supomo, Menteri Kehakiman, Insinyur Suratman, Menteri Kemakmuran, Ki Hajar Dewantara, Menteri Pengajaran, Otto Iskandar Dinata, Menteri Negara. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok PKI dan BNI? Tidak ada. Tidak. Oke. Demikian hasil presentasi kami, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Anak wanita menunjukkannya sudah bisa membuat dalam bentuk peta konsep. Sekarang ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak sebelum ibu menyimpulkan. Ibu memberikan kesempatan ke anak-anak untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini serta merangkumnya. Oke, dan setiap kelompok bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Dari kelompok PPKI, Saya Ibu. ya silakan nanti. Sidang PPKI 1 pada tanggal 18 Agustus dengan 1945. Sidang PPKI 2 pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Untuk kelompok 3 bisa menunjukkan. Saya Ibu. PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno sempat membentuk 9 orang yang tergabung dalam panitia kecil yang ditugaskan untuk menyusun rancangan berisikan hal-hal mendesak, yaitu masalah pembagian wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Pada kesempatan pertama, sidang Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja tim berupa pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi beserta para calon membantu tugas-tugas daerah, yaitu 8 provinsi dan 12 departemen. Oke, tepuk tangan untuk kelompok PPKI, kelompok PNI, dan BKR ini, kelompok tiga kelompok ini nanti diteruskan pada pertemuan kedua minggu depan. Jadi ibu memberikan tugas ada di LKPD, yaitu di situ anak-anak setiap kelompok PPKI, kelompok PNI, dan BKR menyiapkan triplex untuk pembuatan hasil proyek kita minggu depan pertemuan yang kedua. PPKI 1 triplex dengan ukuran 6R 15 kali 25 cm. Apakah triplexnya? Ibu menyiapkan gambarnya, anak-anak menyiapkan triplex. Jadilah cara pembuatan transferan foto ke papan triplex sudah ada di dalam LKPD. Pulang kembali ke rumah, baca LKPD yang ada, langkah-langkahnya sehingga minggu depan kita bisa menciptakan satu proyek atau satu proyek kita. Oke, kalau begitu kita sebagai anak-anak sudah bisa memahami materi yang ada. Kita langsung masuk dalam diskusi kelompok kita. Jadi di dalam LKPD itu kelompoknya sudah dibagikan. Dan di LKPD sudah ada, kita buat menciptakan proyeknya. Silakan kita diskusi kelompok bentuk 3 kelompok. Coba pilih kelompok. Silakan. Semua kelompok kelompok PPKI itu nanti tentang fotonya foto ada dewan
Ada 3 gambar di sini, nanti Ibu bagikan dalam kelompok. Silakan Ibu bagikan ini kertas pasir, digosok dulu. Ibu bagikan lemnya, udah gosok. Pegang ini ya. Bukan. Sudah? Ya. Kamu punya Muhammad? Tunggu dulu. Tunggu, balik ya. Tambah. Tidak. Begini. Supaya kelompok ini sudah Ibu. Silakan ini kelompok gambarnya. Level ini ambil stempel dari atas supaya jangan ini apa? Semua sudah? Sudah. 3 orang, setiap orang 1 orang, silakan tunggu 10 menit di luar dulu. Silakan. Baik, setelah kita jemur atau mengeringkannya 10 menit, sekarang Ibu ada air di sini, nanti petik-petik di atas kertas, digosok sampai kelihatan gambarnya ya. Ya, udah mau di luar. Ini apa? Rupas nasinya sudah. Nanti berikan sedikit minyak untuk mengoles agar ini kelihatan ini apa? Agak terang. Baik, Ibu bagikan kertas ini warna untuk tuliskan nama kamu di atas papan foto yang ada ya. Sudah selesai. Sekarang setiap kelompok anak-anak mau presentasikan di depan. Oke, kelompok BB Raisa. Ya. Oke, silakan maju. Selamat siang Ibu, selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang tadi diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil prodi kami dalam bentuk foto dan bunga. Itu pengajian antara. Nama langit ada Mas Soadi Soergalingrat, langit Yogyakarta 2 Mei 1889. Dia 8 tahun Jawa. Aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelapor pendidikan bagi kaum pribumi. Beliau menjadi materi pengajar pada awal pembentukan pemerintah Indonesia. Beliau membangun atau mendirikan taman siswa sebagai wadah orang pribumi menempuh pendidikan. Dia menjadi semboyan yang dipakai sampai sekarang. Ingan Roso Surtulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Sekarang semboyan Tuturi Handayani sebagai semboyan di pendidikan nasional kita. Jika dari kelompok EMI dan 3R yang memberikan Ada Ibu, ya. Apa peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional? Oke, apa peran? Lewat taman siswa, ia berusaha memajukan pendidikan Eropa dengan jalan tradisional. Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa pribumi, putri, dan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok berikutnya kelompok BNI, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berbentuk moto Muhammad Hatta, dan kami juga akan menjelaskan sedikit penjelasan dari kami. Oke. Nama lahir Muhammad Hatta, lahir Bukit
tertinggi, 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau merupakan tokoh pejuang pahlawan nasional. Kata-kata bijak Muhammad Hatta adalah, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Artinya, di sini Hatta adalah seorang buku. Menurut dia, memperlakukan buku sebagai jendela dan suatu celah untuk bergerak bebas, mempelajari apapun di dunia ini. Sampai-sampai dalam penjara juga Hatta membawa buku-buku seperti yang berisi 1.600 buku. Pesan bagi kita anak muda penerus bangsa adalah rajin membaca, karena buku adalah jendela dunia, bisa memahami sejarah luar baca. Jika ada pertanyaan dari dua kelompok, kami persilakan. Ada Ibu, apa pengalaman Hatta di koperasi? Ya, jadi baik. Peran Muhammad Hatta memajukan koperasi Indonesia, banyak memberikan ceramah, menulis berbagai karangan dan buku-buku tentang ekonomi dan koperasi, memajukan perekonomian dengan menganut sistem usaha, kekeluargaan, kemakmuran rakyat. Judul bukunya Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Inilah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, berikutnya yang terakhir kita ke kelompok B. Silakan maju. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dalam bentuk gambar Soekarno. Baik, di sini kami juga ingin menjelaskan sedikit tentang sosok dari Soekarno. Nama lahir Basno Sosroodiharjo, lahir di Blitar 6 Juni 1901. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, menjabat periode 1945 sampai 1967. Dia sebagai tokoh pejuang jiwa nasional pada masa penjajahan hingga kemerdekaan. Dia sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Dia mencetus dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Banyak kata motivasi dari Soekarno, salah satu yang kami ambil yaitu jas merah yang dipidatokan HUT Republik Indonesia 17 Agustus 1966. Yang kedua, gantunglah kita jikamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, apabila Anda jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Artinya, kita pasti bermimpi setinggi langit. Artinya kita sebagai anak-anak muda penerus bangsa berusaha, bekerja keras, rajin, sekolah untuk mencapai cita-cita kita. Kita berjuang, kalau gagal kita harus bangkit. Karena dengan kita berjuang, kita tidak akan menyesal. Karena dengan perjuangan kita tidak akan mengkhianati kita. Merdeka! Merdeka! Teman-teman merdeka! Merdeka! Apakah ada tanggapan dari dua kelompok? Anda ada dua kelompok, ada Ibu. Apa makna dari jas merah? Baik, sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman kelompok yang sudah bertanya, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban. Yaitu jas merah artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Baik, dan hasil diskusi dengan hasil mempresentasikan di depan, kita kembali lagi untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari tiga kelompok? Ibu, Muhammad Hatta adalah seorang buku-buku. Menurut dia, memperlakukan buku sebagai jendela dan satu celah untuk bergerak bebas. Dengan kata-kata bijak, Muhammad Hatta adalah, aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Oke, baik. Dari kelompok PKN ada yang mau menyimpulkan? Saya Ibu sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Dia mencetus dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Baik, tepuk tangan untuk kita. Untuk masih dalam ini kelompok, kita masih dalam kegiatan evaluasi. Nanti Ibu berikan soal evaluasinya dikerjakan di dalam buku tugas atau buku latihan yang ada dan dikumpulkan ke Ibu. Bisa? Bisa. Ibu bagikan soal, kerjakan masing-masing di dalam buku latihan atau buku tugas ya. Ya. Baik, semua sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kumpul Ibu.
Baik, sekarang Ibu mau memberikan penilaian dari pertemuan pertama, pertemuan kedua. Hari ini Ibu mau kasih reward karena hari ini kita menciptakan proyek, menciptakan mampu anak-anak mampu mentransfer foto. Jadi Ibu lihat yang aktif, yang kreatif, bagaimana hasil diskusinya, bagaimana dia menyampaikan di depan. Kita kasih rewardnya kepada kelompok PKR. Tepuk tangan. Ibu kasih reward yang pertamanya itu salam. Itu reward yang pertama. Yang kedua Ibu memberikan hadiah ini. Minuman rasanya manis loh. Sama manis kelompok dari PKR. Ketua sampai silakan ambil. Oke, ya. Kita masuk dalam kegiatan penutup kita hari ini, yaitu kita refleksi dulu kegiatan penutup kita hari ini. Ibu mau bertanya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Saya Ibu. Ya. Dengan pembelajaran hari ini kami tahu cara mentransfer foto ke papan triplex. Yes. Oke, pertama. Siapa lagi? Saya dulu. Ya, dengan diskusi kelompok kami mengenal sosok Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi dan julukan buku-buku. Ya, julukan buku. Siapa lagi? Saya Ibu. Ya, ada dulu. Dengan pembelajaran hari ini kami mengenal sosok bapak proklamator dengan motivasinya. Langsunglah cita-cita setinggi langit, apabila Anda jatuhlah di antara bintang ini. Abis ini Ibu mau menyimpulkan materi kita pada hari ini berkaitan dengan sejarah kekinian. Tetapi di sini Ibu dengan menjelaskan materi 3 sosok tadi. Yang pertama sosok dari Hajar Dewantara, yaitu Tutumi Handayani, yaitu dan Bapak memberi dorongan. Itu maknanya bagi kami, bagi kita seorang guru, anak-anak sebagai pengurus bangsa, pengajar, dan dalam sini dosen, guru, itu bisa memberikan motivasi kepada penerus bangsa, kepada anak-anak sekolah. Terus sosok dari Muhammad Hatta, dia adalah seorang bapak koperasi di mana dia sebagai tokoh kutu buku. Tahu kan kutu buku? Yaitu suka membaca. Sosok Muhammad Hatta itu suka membaca, maka dijuluki sebagai kutu buku. Terus Soekarno, yaitu bapak proklamator, di mana dia punya moto atau motivasinya, jatuhlah cita-cita setinggi langit, apabila Anda jatuhlah di antara bintang. Baik, ini menyangkut sejarah kekinian berkaitan dengan materi kita. Pertemuan pertama maupun pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama tadi yang perlu dijelaskan yaitu struktur pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari presiden sampai ke DPD. Makna kesimpulan sejarah kekinian pada hari ini yang dijelaskan tadi, sebagai penerus bangsa, sebagai anak-anak bangsa, sebagai anak muda bangsa, gantunglah cita-cita kalian setinggi langit. Rajin belajar. Salah satunya rajin membaca, karena buku adalah jendela dunia. Oke, itu kesimpulan materi yang berkaitan sejarah kekinian. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah menciptakan proyek yang sangat menarik. Kalau begitu, silakan nanti kumpulkan buku paket. Setelah dari ini, satu orang pimpin kita dalam doa dimulai. Silakan. Teman-teman semua, saatnya mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih.